Di video sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit mengenai tunnel atau terowongan dari server lokal ke VPS. Dalam video ini kita akan membahas lebih detail tunnel tersebut. Kalau teman-teman menggunakan IP public, itu tidak perlu pembahasan detail karena IP public itu bisa langsung terkoneksi ke internet. Seandainya kita punya 3 server lokal seperti ini, ada server lokal 1, 2, dan 3, itu masing-masing server lokal ini akan memiliki tunnel ke VPS. Bisa dilihat garisnya ya, dari server lokal ke VPS ada 3, karena ada 3 server lokal. Nah, masing-masing tunnel ini memiliki alamat yang unik, berbeda-beda setiap tunnel. Contohnya, ini ada port 8181 menuju ke port 80 di sini. Kemudian ada dari port 2222 ke port 22 di server lokal. Lalu di tunnel kedua ada port 8282 ke port 80. Lalu ada port 2244 ke port 22. Lalu yang tunnel ketiga dari port 8383 ke port 80 di server lokal. Dan dari 2266 ke port 22 di server lokal. Perhatikan port yang ada nempel sama VPS di sini. Ini adalah port output ya. Kalau yang di bawah sini yang di server lokal itu port input. Jadi traffic dari VPS yang outputnya di sini 8181 itu akan diterima oleh server lokal 1 di port input 80. Lalu kenapa ada 2 port? Ada port 8181, ada port 2222. Port 8181 ini untuk mengirim request atau traffic dengan protokol HTTP atau HTTPS. HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Kalau HTTPS itu ada tambahan S-nya itu secure. HTTP atau HTTPS itu biasanya berkaitan dengan browser. Kalau ada orang yang buka website yang di host di VPS atau di server lokal kita, itu menggunakan protokol HTTP. Dibuka di browser websitenya. Nah, itu menggunakan port 8181 di sini. Lalu port 2222 ini untuk mengirim request dengan protokol SSH atau Secure Shell. Nah, yang dikirim itu traffic atau request dari internet. Internet itu mengirim request ke VPS melalui port 80 atau 443. 80 itu HTTP, 443 itu HTTPS. Kemudian port 22, ini SSH ya, Secure Shell, 2222 dan seterusnya. Lalu diolah di VPS. Request tersebut diolah untuk ditentukan mana yang dihandle oleh VPS itu sendiri, sehingga untuk memberikan respon terhadap request ke internet, itu tanggung jawab si VPS itu sendiri, atau request dari internet tersebut dilempar ke server lokal. Kemudian server lokal memberikan respon terhadap request tersebut ke VPS, lalu diteruskan kembali ke internet. Nah, untuk menentukan mana traffic atau request yang diproses sendiri atau dilempar ke port output, untuk yang HTTP menggunakan ini Nginx ya. Ini aplikasi yang nanti diinstal di Linux server. Kemudian untuk request SSH itu menggunakan aplikasi OpenSSH. Diatur oleh 2 aplikasi ini untuk ditentukan mana yang dilempar ke server lokal, mana yang diproses sendiri oleh VPS. Kemudian ada pertanyaan lain. Angka-angka port ini dari mana? 8181, 2222, ini bebas saja. Kita bisa menentukan port berapapun yang kita inginkan. Misalnya port 5000, port 3000, port 8585 misalnya itu bebas. Oke, di video berikutnya kita akan membahas request yang ditangani oleh Nginx, kemudian request yang ditangani oleh OpenSSH.